Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia. Selamat siang. Saya Neneng Rumiana, CGP Angkatan 6, Kabupaten Sukabumi. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai seorang kepala sekolah SDN Babakan Kencana, Ibu Yana Handiana. Baiklah, kita mulai saja wawancaranya. Selamat siang Ibu. Siang Bu Neneng. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Insyaallah. Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu mau saya wawancarai pada hari ini. Nah, terima kasih ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, ini ada panduan wawancaranya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Neneng yang telah memberikan kesempatan mungkinnya kepada saya untuk bisa diwawancarai dan merupakan bagian dari kegiatan calon guru penggerak. Pertanyaan yang tadi itu bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, dan bujukan moral. Dan bujukan moral tentunya itu ya. Nah, Bu Neneng, cara mungkin kalau kita melihat dilema itu ya, berarti kita harus dalam situasi tertentu kita harus memilih ya, bagaimana pilihan yang terbaik tentunya yang harus kita ambil. Nah, bagaimana cara saya mengidentifikasi dilema etika itu? Tentunya saya melihat dulu ya bagaimana permasalahan tersebut atau pilihan yang harus saya ambil di setiap permasalahan. Tentunya dengan cara selain mengidentifikasi masalah yang memang perlu kita selesaikan, juga kita harus menentukan tentunya dengan diskusi dulu ya, mungkin dengan guru yang lain, bagaimana cara kita ketika kita mengalami sebuah dilema etika. Jadi mengidentifikasinya dengan cara menentukan apa yang memang menjadi dilema dan memang betul-betul perlu diberikan solusi ataupun ditangani permasalahan tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan? Nah, berarti yang berkaitan dengan yang pertama ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan dan bagaimana cara saya mengambil sebuah keputusan ketika ada dilema yang sama-sama memang itu benar dan harus kita prioritaskan gitu, mana yang lebih tentunya dalam sebuah pilihan itu memang ketika dua-duanya benar pasti ada sesuatu yang memang harus urgent kita tentukan atau memang yang harus kita pilih. Nah, caranya yang pertama mungkin kita menentukan tadi permasalahan, kemudian berdiskusi dengan para guru ataupun dengan komite permasalahan yang kita hadapi, karena memang itu sama-sama permasalahan tersebut istilahnya benar dan menguntungkan mungkin ya. Bagaimana solusi saya lebih ke mengadakan diskusi dengan guru ataupun komite bagaimana solusi yang harus saya ambil. Masalahnya saya tidak bisa dalam menentukan keputusan ini saya menentukan sendiri, jadi lebih ke berdiskusi ataupun ngobrol ya bersama guru-guru ataupun komite untuk menentukan bagaimana langkah yang harus diambil oleh pihak sekolah ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kebetulan Bu Neneng ya, ketika saya masuk ke sini ya, di sini dengan kondisi jumlah murid yang memang tidak terlalu banyak, di bawah 150, kemudian gurunya juga pas ya 6 orang. Jadi memang saat itu kendalanya untuk
tidak ada guru yang menangani mata pelajaran, khususnya mata pelajaran PAI. Itu yang memang menjadi sedikit apa ya, selama ini saya tanyakan kepada guru-guru bagaimana prosedur ataupun ketika anak-anak harus menerima, kan mereka itu harus menerima pembelajaran PAI dengan memang betul-betul gurunya yang berkualifikasi pendidikan agama tentunya ya gitu. Nah karena memang gurunya hanya 6, itu cukup untuk guru kelas saja. Nah, dari permasalahan ini saya tanya setiap gurunya, apakah dari guru yang itu ada memang yang berkualifikasi pendidikan agama. Ternyata memang ada, alhamdulillah ya, yaitu ibu guru kelas 1 yang memang dia mempunyai kualifikasi pendidikan PAI. Nah, tetapi memang pada SK-nya beliau itu karena memang sudah menempuh pendidikan guru kelas, jadi di SK-kan dengan guru kelas. Nah, alangkah lebih baiknya itu memang saya tanya ini bagaimana cara mengajar agama gitu. Jadi memang saat itu guru kelas itu mengajar guru pelajar agama di kelas masing-masing. Nah, itu tentunya walaupun mungkin bisa saja guru kelas memberikan pelajaran agama, tapi bagi saya itu adalah apa ya namanya, jadi untuk pendidikan agama itu memang harus khusus guru yang memiliki kualifikasi pendidikan agama. Nah kebetulan memang dengan adanya guru agama yang memang guru kelas tapi mempunyai latar belakang pendidikan PAI, jadi itu bisa mengajar pada kelas-kelas yang lainnya ketika memang kelas itu kosong, ataupun kalau untuk guru tersebut adalah guru kelas 1. Jadi ketika dia selesai mengajar di kelas 1 bisa memberikan materi pendidikan agama di kelas yang lainnya. Mungkin itu solusi yang saya berikan gitu ya, putuskan gitu ya, maksudnya putuskan bagaimana anak supaya mendapatkan haknya untuk belajar pendidikan agama oleh guru yang memang betul-betul mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang pendidikan agama. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema yang tadi? Boleh. Hal-hal yang saya anggap efektif itu untuk menyelesaikan kasus yang memang saat itu saya rundingkan ya dengan para guru. Nah, menurut saya yang efektif itu dia itu tadi Bu. Jadi guru kelas 1 itu setelah beliau mengajar di kelas 1, kemudian beliau bisa mengajar hari selanjutnya misalnya, atau setelah pulang beliau selesai mengajar kelas 1 untuk mengajar mata pelajaran PAI di kelas 3, kelas 2, atau hari berikutnya di kelas 4, 5 dan seterusnya. Begitu, itu yang bagi saya sangat efektif ketika memang guru itu harus memberikan mata pelajaran agama kepada siswa, dan karena memang ini yang sangat dibutuhkan oleh siswa gitu. Jadi memang guru-guru yang mempunyai guru pendidikan agama yang mempunyai kualifikasi pendidikan agama. Jadi mungkin itu salah satu caranya, dengan cara masuk ke kelas ketika memang pelajaran agama dijadwalkan. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya. Tantangan ketika kita mengalami kasus dilema, jadi kita sebagai pimpinan tentunya ya harus bisa menyelesaikan gitu. Tantangan kita mampu tidak untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang memang saat itu betul-betul harus diputuskan. Nah, bagaimana cara yang terbaik untuk siswa-siswi kita tentunya ya, untuk anak didik kita. Jadi kita harus memikirkan bagaimana haknya anak itu terpenuhi gitu. Contohnya tadi itu, ketika memang tidak ada guru agama tapi anak itu memang betul-betul memerlukan guru tersebut. Nah, solusinya seperti itu. Jadi tantangannya ketika seorang pembimbing itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bentuknya seperti apa Bu? Mungkin ini bisa
tidak semua permasalahan terjadwal ataupun tidak semua permasalahan tidak terjadwal. Jadi mungkin lebih disesuaikan dengan permasalahan tersebut. Ya, ketika memang permasalahan tersebut atau mungkin rencana, mungkin ya lebih ke rencana gitu ya, sekolah memang sudah dijadwalkan, ya berarti kita disesuaikan dengan apa yang komitmen kita dari awal. Jadi sesuai dengan jadwal ya. Nah, tetapi ketika memang permasalahan itu perlu segera kita tangani, tidak akan menunggu lama untuk menangani masalah tersebut. Jadi harus segera diselesaikan. Mungkin itu jadi tergantung bagaimana cara kita memandang permasalahan tersebut, apa memang perlu segera diselesaikan ataupun memang sudah ada jadwalnya. Jadi disesuaikan saja mungkin. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan kasus dilema etika yang mempermudah? Bagi saya, karena di sekolah itu kita bekerja secara tim, ya tentunya kerja tim itu akan lebih maksimal, ya. Nah, berarti selain dengan guru juga kita berdiskusi bagaimana sebaiknya gitu seorang pendidik ataupun seorang guru itu dalam memberikan pengetahuan kepada anak. Jadi kepala sekolah itu bisa berdiskusi dengan guru maupun dengan pihak-pihak yang lain seperti halnya komite, juga dengan tokoh masyarakat. Jadi segala keputusan kita biasakan diambil secara musyawarah, jadi dengan guru ataupun dengan komite. Itu mungkin. Satu lagi nih Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa saya ambil ketika saya mengalami dilema etika itu adalah bagaimana cara kita menentukan ya, oh ini ada permasalahan gitu. Itu pengalaman yang menarik dan kita tertantang gitu untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang memang harus betul-betul kita selesaikan. Sebagai pemimpin itu sebuah kebanggaan mungkin ya, apabila sebuah kebahagiaan mungkin lebih itu ya, lebih ke kebahagiaan apabila dalam perjalanan kita memimpin sebuah sekolah ada permasalahan dan kita memang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tentunya sama-sama bisa kita selesaikan gitu. Jadi ada permasalahan selesai dan mungkin tindak lanjut ke depannya itu seperti apa. Jadi kita bisa menangani saat ini dan juga masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan aja ke depannya segala bentuk permasalahan baik itu berkaitan dengan dilema etika dapat kita selesaikan dan tentunya siswa-siswi kita menerima semua haknya gitu dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah Ibu, kita telah selesai. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pada kegiatan modul demonstrasi kontekstual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.